Mulai. Ya, Satu, dua, tiga. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Waalaikumsalam pagi warahmatullahi semuanya. Kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai materi integrasi nilai-nilai politik Islam dalam dinamika politik Indonesia kontemporer. Sebelum kami menjelaskan materi lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, Zahra Umera Josu dengan NIM 033. Saya Aulia Fatma dengan NIM 10. Saya Ridho Firman Nanim 003. Saya Maulana Fatar dengan NIM 018. Saya Bagus Donanto Wibowo dengan NIM 174. Baik, langsung saja kita mulai pembahasannya dimulai dari Avatar. Baik, di pendahuluan kami ada rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian dan konsep dasar politik Islam? Yang kedua, bagaimana pandangan politik Islam terhadap sistem pemerintahan? Yang ketiga, bagaimana penerapan nilai-nilai politik Islam di Indonesia? Yang keempat, apa tantangan dan peluang dalam penerapan politik Islam di Indonesia masa kini? Next. Lalu tujuan masalah. Yang pertama, untuk memahami konsep dasar politik Islam melalui kajian literatur dan sumber-sumber otoritatif dalam Islam. Yang kedua, untuk menganalisis prinsip-prinsip politik Islam yang meliputi tauhid, keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab, serta kemaslahatan. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi relevansi dan penerapan nilai-nilai politik Islam dalam konteks sistem politik di Indonesia. Yang keempat, untuk mengevaluasi sejauh mana nilai-nilai politik Islam dapat diintegrasikan dalam praktik modern di Indonesia. Baik, selanjutnya pembahasan akan dibahas oleh Aulia Fatma. Untuk pembahasan, yang pertama pengertian dan konsep dasar politik Islam. Pada hakikatnya, politik dan Islam tidak dapat dipisahkan. Menurut Abdul Qadir, politik Islam atau syariah adalah politik yang membawa umat manusia kepada ketentuan-ketentuan Islam. Dalam Islam, politik merupakan hal yang harus ada, namun pelaksanaannya harus berlandaskan nilai moral, mendahulukan kepentingan umat, dan menjadikan kekuasaan sebagai alat untuk kemaslahatan bersama. Landasan politik Islam terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 58-59 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billah. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang menegaskan pentingnya menunaikan amanah dan menegakkan keadilan seperti pada ayat 58, serta perintah untuk taat kepada Allah, Rasul, dan pemimpin atau ulil amri selama tidak bertentangan dengan hukum Allah dan Rasul, seperti hal yang disampaikan pada ayat 59. Jika terjadi perselisihan, maka penyelesaiannya harus dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Kedua ayat ini menjadi dasar bagi sistem pemerintah Islam yang berkeadilan dan menjaga ketertiban masyarakat. Next. Selanjutnya, pengertian politik. Secara etimologis, politik berasal dari kata polis dalam bahasa Yunani yang berarti negara kota dan kemudian berkembang menjadi kata politis atau warga negara, politikos kewarganegaraan, politik teknik atau kemahiran politik, serta politik epistem atau ilmu politik. Menurut Meriam Budiarjo, politik adalah berbagai kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang berkaitan dengan proses penentuan dan pelaksanaan tujuan-tujuan negara.
Menurut Ramlan Surbakti, politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam pembuatan serta pelaksanaan keputusan yang mengikat demi kebaikan bersama dalam suatu wilayah tertentu. Menurut Hasan Albana, politik mencakup pengelolaan urusan internal pemerintah seperti mengatur fungsi, hak, kewajiban, dan pengawasan terhadap penguasa, serta urusan eksternal umat seperti menjaga kemerdekaan, mencapai tujuan bangsa, dan menolak interferensi pihak lain demi kemaslahatan umat. Baik, selanjutnya akan dibahas oleh Bagus. Lalu ada konsep dasar politik Islam, yaitu konsep dasar politik Islam berakar pada pandangan bahwa kekuasaan adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dijalankan untuk menegakkan keadilan dan kemaslahatan. Lalu ada beberapa prinsip pada dasar politik Islam, yaitu meliputi yang pertama ada tauhid atau keesaan Allah, lalu yang kedua ada keadilan, lalu yang ketiga ada syura atau musyawarah, lalu yang keempat ada amanah atau tanggung jawab, lalu yang kelima ada masalah atau kemaslahatan. Boleh di slide. Pandangan politik Islam terhadap sistem pemerintahan. Sejarah sistem pemerintahan Islam selalu berkaitan dengan prinsip keadilan. Konsultasi atau syura dan pertanggungjawaban Islam tidak membatasi bentuk pemerintahan seperti monarki, republik, atau demokrasi. Karena yang terpenting adalah nilai dan substansi kepemimpinan. Pemimpin dalam Islam wajib bersifat adil, amanah, dan bertanggung jawab kepada rakyat dan Allah Subhanahu wa taala. Prinsip syura menjadi dasar pengambilan keputusan politik, sedangkan penerapan maqasid syariah atau tujuan syariat menjadi pedoman dalam kebijakan publik. Dengan demikian, Islam menekankan sistem pemerintahan yang menjamin keadilan, pertanggungjawaban, dan kemaslahatan umat. Baik, pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Ridho. Penerapan nilai-nilai politik Islam di Indonesia. Nilai-nilai politik Islam yang berkembang di Indonesia menekankan pentingnya etika, keadilan, dan tanggung jawab dan pemerintahannya. Prinsip-prinsip seperti keadilan atau al-adil, musyawarah atau syura, amanah atau amanah, kesejahteraan umum atau maslahah, persamaan hak, serta integritas dan akuntabilitas membentuk landasan moral dalam menjalankan politik. Dengan penerapan nilai-nilai ini, politik tidak semata-mata berorientasi pada kekuasaan, tetapi juga pada kesejahteraan, keadilan sosial, dan kemaslahatan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa politik Islam di Indonesia lebih menekankan substansi nilai-nilai kepemimpinan dan moral-moral. Next. Tantangan dan peluang dalam penerapan politik Islam di Indonesia kontemporer. Walaupun telah dilakukan berbagai usaha untuk mengintegrasikan, terdapat beberapa tantangan yang jelas. Yang pertama adalah dampak positif. Peningkatan moralitas masyarakat, terdapat dorongan etika dan tanggung jawab dari para pemimpin serta pegawai pemerintahan. Keterlibatan politik yang lebih tinggi. Nilai musyawarah dan keadilan bisa mendorong masyarakat untuk lebih terlibat dalam proses politik, terutama di kalangan komunitas Muslim. Penegakan keadilan sosial. Dengan keadilan dan kepentingan bersama sebagai fokus, kebijakan publik akan lebih mempertimbangkan kelompok yang terpinggirkan dan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Tantangan dan peluang dalam penerapan politik Islam di Indonesia kontemporer. Yang kedua adalah dampak negatif. Polarisasi dan perselisihan identitas. Ketika nilai-nilai Islam ditasvirkan secara tertutup atau dikuasai oleh kelompok tertentu, konflik antara berbagai agama, etnis, atau pandangan bisa muncul. Tekonisme. Nilai-nilai Islam hanya dipakai sebagai alat dalam berpolitik, sementara pelaksanaan kebijakan tindakan benar-benar mencerminkan nilai-nilai itu secara mendalam. Ketidakadilan dalam penggunaan kekuasaan. Apabila nilai-nilai Islam digunakan untuk membenarkan kekuasaan tanpa adanya mekanisme pengawasan yang efektif. Baik, selanjutnya ada penutup. Di sini kami akan memberi kesimpulan dari apa yang telah kami jelaskan. Kesimpulan pada pembahasan kali ini menjelaskan mengenai peran dan dinamika politik Islam di Indonesia. Pembahasan ini merujuk dalam mendasarkan pada konsep-konsep utama, pandangan terhadap sistem pemerintahan, penanaman nilai-nilai, serta tantangan dan peluang yang akan dihadapi.
Secara garis besar, aktivitas politik Islam adalah politik yang menjadikan nilai-nilai Islam sebagai landasan yang mencakup tauhid, keadilan, amanah, dan kemaslahatan, dengan harapan terwujudnya tatanan masyarakat yang adil dan bermoral, seperti yang tertuang dalam Al-Quran Quran Surat An-Nisa ayat 58-59. Kekuasaan adalah amanah Allah yang harus dijalankan tanpa diskriminasi dan universal, serta bisa diadaptasi dalam sistem seperti demokrasi jika menekankan keadilan dan musyawarah. Nilai-nilai ini diintegrasikan melalui partai politik, kebijakan publik, dan dialog masyarakat meskipun dihadapi tantangan seperti keberagaman agama, budaya, dan kompromi ideologis yang menyebabkan inkonsistensi. Baik, sekian dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung list pertanyaan yang ada di grup kelas. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.